Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Trenggalek, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan sehingga kita dipertemukan pada kesempatan hari ini dalam kondisi tak kurang suatu apapun. Dan tak lupa pula kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai di hari yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, saya ucapkan selamat bergabung pada sekolah kita tercinta, yaitu SMK Negeri 2 Trenggalek. Semoga saja kalian semua bisa menerima ilmu yang bermanfaat di SMK Negeri 2 Trenggalek ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Heri Wahyu Dwiantoro, Ketua Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan profil tentang kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan atau yang lebih kita kenal dengan KGSP merupakan salah satu dari 7 kompetensi keahlian yang berada di SMK Negeri 2 Trenggalek, di mana kompetensi keahlian ini berdiri pada tahun 2018 menggantikan jurusan teknik konstruksi kayu yang mengawali sejarah berdirinya SMK Negeri 2 Trenggalek pada tahun 2004. Jurusan yang berada di dalam bidang dan rekayasa serta program keahlian konstruksi dan properti ini mempelajari tentang bagaimana cara menggambar bagian-bagian bangunan, kemudian membangun sebuah bangunan dan merancang sistem sanitasi dan perawatannya. Jadi jurusan ini lebih condong ke pelaksana yang biasa disebut dengan tenaga menengah teknik sipil, di mana tenaga ini banyak dibutuhkan pada pekerjaan bangunan-bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, khususnya proyek-proyek nasional maupun internasional. Jurusan ini lebih condong ke pelaksana atau kerja menengah yang biasa disebut dengan tenaga menengah teknik sipil dengan lama program pendidikan yang ditempuh selama 4 tahun atau yang lebih dikenal dengan setara D1. Jadi kamu lulus pada konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan, kamu akan menerima sertifikat setara dengan D1. Dan mengapa kamu harus memilih jurusan ini? Karena selain struktur dan arsitektur, sistem sanitasi menjadi salah satu aspek penting saat kita hendak merancang sebuah bangunan atau gedung. Sanitasi sendiri adalah suatu usaha untuk menjaga lingkungan sebuah bangunan tetap bersih dan sehat. Jika lingkungan kita sudah bersih dan sehat, maka penghuni maupun pengunjung gedung tersebut akan nyaman berada di dalamnya. Kemudian dengan maraknya pembangunan yang terjadi di kota-kota besar sekarang ini, tentunya teknisi gedung yang ahli dalam masalah ini sangat dibutuhkan sekali. Kemudian, visi misi kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan adalah
menghasilkan tenaga pelaksana di bidang bangunan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap sebagai tenaga pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan mampu menghadapi kemajuan teknologi berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang ataupun jenis pekerjaan apa saja yang tersedia di dalam dunia usaha maupun dunia industri konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Yang pertama, kalian bisa menjadi pelaksana bangunan. Kemudian yang kedua, bisa menjadi pengawas bangunan maupun mandor. Kemudian untuk mendukung sarana dan prasarana pembelajaran, maka di SMK Negeri 2 khususnya kompetensi kalian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan, ini ada bengkel konstruksi kayu. Kemudian yang kedua ada laboratorium komputer teknik gambar bangunan atau yang biasa disebut dengan lab AutoCAD. Kemudian ada lokasi praktek batu beton. Kemudian ada peralatan ilmu core tanah, serta ada peralatan plumbing ataupun pemipaan. Itu jadi sarana prasarana ini bisa mendukung pembelajaran praktek sehingga kamu lebih kompeten pada bidang bangunan. Anak-anakku, prestasi yang dihasilkan oleh kompetensi konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan adalah setiap tahun mewakili Kabupaten Trenggalek di ajang lomba kompetensi siswa Provinsi Jawa Timur di bidang cabinet making dan joinery. Dan kemudian selanjutnya akan saya sampaikan struktur kurikulum yang dipelajari di kompetensi kalian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan selama 4 tahun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada muatan nasional, kemudian ada muatan kewilayahan, kemudian yang ketiga ada muatan peminatan kejuruan. Pada muatan nasional akan mempelajari tentang pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga adalah bahasa Indonesia, yang keempat adalah matematika, dan yang kelima adalah sejarah Indonesia, yang keenam adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Pada muatan kewilayahan kita akan mempelajari tentang seni budaya, dan yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan pada bidang peminatan kejuruan, dan ini adalah materi yang utama pada kompetensi kalian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan, yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu C1, C2, dan C3, di mana C1 meliputi dasar bidang keahlian, di mana di dalamnya ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian yang kedua ada fisika, yang ketiga ada kimia. Kemudian selanjutnya yang C2 adalah dasar program keahlian, di mana di dalamnya kita akan mempelajari tentang gambar teknik bangunan, yang kedua ada mekanika teknik, yang ketiga adalah dasar-dasar konstruksi bangunan, dan yang keempat adalah teknik pengukuran tanah. Kemudian yang C3 kompetensi kalian, kita akan mempelajari tentang konstruksi bangunan gedung, kemudian sistem utilitas bangunan gedung, yang ketiga perawatan gedung, yang keempat estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan gedung, yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu struktur kurikulum yang harus kamu lalui dan kamu pelajari. Semoga ilmunya nanti akan bermanfaat dan berguna bagi masa depan kamu. Itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.